Demikianlah apa yang kami kumandangkan di hadirat Tuhan yang suci dan maha kudus. Memang kemuliaan hanya bagi Allah. Oleh karena itu Bapa, seringkali Tuhan, di dalam iman dan percaya kami seringkali goyah, kami seringkali tidak mengerti di mana Allah ketika kami mencari. Allah seakan-akan tidak ada, Allah seakan-akan tidak mendengar, Allah seakan-akan tidak berbicara, bahkan Allah seakan-akan tidak bekerja, Allah tidak mengabulkan doa-doa kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, biarlah dengan firman Tuhan yang akan memberkati kami semua, kami semakin mengerti bahwa Allah yang kami sembah, Dia Allah yang tetap hidup, Dia Allah yang tetap mendampingi kami, Dia tetap Allah Immanuel, Dia Allah yang tetap beserta kami sekalipun Dia belum menjawab seluruh apapun yang doa-doa kami hari-hari ini lakukan. Oleh karena itu Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa perkataan hamba-Mu sendiri, selainkan kuasa dan perkataan Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami akan bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Sementara firman Tuhan disampaikan, yang sakit sudah disembuhkan. Sementara firman Tuhan disampaikan, yang berbeban berat sudah dilepaskan. Sementara firman Tuhan disampaikan, hari ini yang tidak punya pengharapan, Engkau beri mempunyai pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat yang percaya dan akan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari ini kita masuk di dalam serial khotbah mengenai Menara Babel. Akan tetapi hari ini saya sebenarnya sudah mempersiapkan selama 1 minggu lebih, 1 minggu lah ya, 1 minggu lebih bahkan. Tetapi tiba-tiba tadi pagi saya mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Saya berdoa, saya minta pimpinan Tuhan, apakah hari ini tetap. Ternyata Tuhan bilang, hati Tuhan kepada saya, Dia bilang tidak, engkau harus membawakan satu firman Tuhan ini. Jadi minggu depan baru kita lanjutkan mengenai Menara Babel. Padahal saya sudah siapkan dengan baik. Waduh, ada haleluya. Kayaknya ngejepret di lantai berapa tuh ya? Lantai 2 ya. Ada listriknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2. Sebentar ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Listrik harus ditambah nih kayaknya. Cuman penambahannya harganya cukup luar biasa mahal. Kemarin sudah tanya-tanya, saya pikir masih 2 juta, 2,5 juta. Ternyata paling murah 6,5 juta, itu pun sudah diskon. Kita ini pakai listrik sudah 7.700, tetapi masih kurang juga kalau AC penuh dijalankan. Tes sebelumnya. Ya udah, kita buka yuk dan kita bangkit berdiri. Kita lihat kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 2 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang pertama. Saya akan baca ayat yang pertama dan nanti kita akan baca bersama-sama pada ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang pertama saya baca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sekali lagi yuk kita baca ayat yang kedua. Allahku, ayo 1, 2, 3. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya akan ambil judul hari ini dengan judul khotbah, yaitu di manakah engkau ya Tuhan? Apa Bapak Ibu Saudara? Di manakah engkau ya Tuhan?
Di manakah engkau ya Tuhan? Bukan hantu tapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara mengenal seorang penulis dari Inggris yang bernama C.S. Lewis. Dia hidup di tahun 1800-an. Dengan judul penulisannya adalah The Chronicle of Narnia. Itu disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Luar biasa laris buku tersebut. Tetapi C.S. Lewis ini seorang penulis yang terkenal di seluruh dunia pernah bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, mengapa engkau begitu mudah ditemui pada saat kehidupan ini lancar dan baik-baik saja? Tetapi Tuhan, engkau begitu sulit aku temui pada saat keadaan kritis, pada saat aku tidak punya apa-apa lagi. Engkau begitu sulit aku temui. Ada haleluya. Tuhan seringkali mudah ditemui ketika kita dalam keadaan lancar dan baik-baik saja. Nah, ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini setelah pasca Covid, setelah Covid selesai, hari-hari ini kita masuk dalam kehidupan yang lebih sulit lagi. Pekerjaan sulit, banyak PHK, perekonomian sulit, segala sesuatu menjadi lebih sulit hari-hari ini dibandingkan sebelum Covid. Bapak Ibu Saudara, memang mereka menjerit semua pada masa Covid dan juga hari-hari ini kita semua menjerit kepada Tuhan. Tetapi kita meratap kepada Tuhan tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab apa-apa. Seakan-akan ketika mungkin ada orang kita sedang sakit, keluarga kita sedang sakit, Tuhan seakan-akan tidak menjawab. Pertanyaannya adalah ketika saat ini kita sedang dalam keadaan sulit, Tuhan tidak berbicara, seakan-akan Tuhan tidak menolong. Ada seorang anak Tuhan di salah satu gereja yang tidak saya sebutkan namanya, hidupnya pas-pasan. Dia bersama dengan sang istri, hidupnya juga pas-pasan, saudara. Suaminya bekerja, istrinya juga bekerja di salah satu perusahaan, tapi istrinya itu di gereja itu sebagai worship leader, sama mungkin mirip-mirip dengan Bu Marce ya. Nah, di tempat mereka kerja, bukan di gereja, ternyata ada pengurangan pegawai, saudara. Perusahaan suaminya ini sedang mengalami pengurangan pegawai. Tiba-tiba karena mereka ini merasa bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan, mereka ini merasa bahwa pelayan Tuhan, mereka berdoa sungguh-sungguh, Tuhan agar nama suamiku tidak termasuk dalam list yang akan di PHK. Saudara, ketika mereka pulang, mereka bergumul, mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan mereka berdoa berpuasa, doa puasa selama berhari-hari. Tetapi mungkin minggu depannya tiba-tiba list keluar, terpampang dipasang pengumuman, dan nama suaminya itu menjadi salah satu orang yang di PHK. Saudara yang terkasih, bagaimana mereka bisa kontrak? Kebetulan mereka masih kontrak rumahnya. Bagaimana mereka bisa kontrak 1 bulan ke depan? Cicilan motor masih 13 kali. Ada haleluya. Cicilan motor masih 13 kali. Belum genap 3 bulan, tiba-tiba badai datang lagi ke dalam kehidupan keluarga mereka. Istrinya juga dipecat, di PHK. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu berat hidup mereka menangis, tetapi Tuhan tidak merespon. Dia bertanya, di mana engkau Allahku Tuhan? Dan apakah pertanyaan ini juga relevan terhadap kita hari-hari ini? Saat jiwa kita sedang terhimpit, di mana Tuhan? Nggak ada respon, nggak ada jawaban dari Tuhan, nggak ada tanggapan dari Tuhan sama sekali. Seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan suara kita tidak didengar oleh Tuhan. Di mana engkau Tuhan saat kami membutuhkanmu? Dan kalau ternyata kita belajar dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada banyak nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan juga yang mengalami hal yang sama. Saya ingin mengisahkan beberapa hal, antara lain Daud dalam keadaan terhimpit dan terdesak. Daud dikejar-kejar musuh, dia pernah alami itu.
Daud menyatakan dalam kitab Mazmur itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Daud itu adalah satu-satunya manusia dan seorang manusia yang selalu hatinya berkenan di hadapan Tuhan, selalu dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh karena itu Ayub juga sama. Ayub juga mengalami hal yang sama. Tiba-tiba musibah datang dalam kehidupannya. Putra-putrinya meninggal, hewannya dirampok orang, saudara. Dan akhirnya Ayub ini akhirnya bangkrut, nggak punya apa-apa lagi. Badannya penuh dengan gatal-gatal, penuh dengan luka. Dan akhirnya, saudara, istrinya meninggalkan Ayub. Ayub pun sakit, Ayub pun gak berdaya. Dan Ayub pernah mengatakan dalam kitab Ayub, dikatakan begini, saudara, sesungguhnya ketika aku berjalan ke timur, tidak kudapati Tuhan. Ketika aku berjalan ke barat, tidak kudapati Tuhan. Ketika aku berjalan ke utara, tidak kudapati Tuhan. Ketika aku berjalan ke selatan, tidak kudapati Tuhan. Aku tidak pernah lagi melihat Allah. Ayub kehilangan Allah pada saat dia membutuhkan Allah. Ayub kehilangan Tuhan pada saat dia membutuhkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Allah masih peduli terhadap Ayub? Apakah Allah masih peduli hari-hari ini kepada kita, anak-anaknya? Apakah dia puas melihat hidup kita menderita? Apakah dia puas melihat hidup kita sengsara dan penuh penderitaan? Di mana Allah? Where is God? Di mana Allah? Sebenarnya Allah itu ada di mana? Nah, coba kalau kita lihat, apakah Allah meninggalkan Daud? Tidak, sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Waktu Daud melawan siapa, saudara? Goliat. Allah menyertai Daud sampai Daud akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Waktu Daud dikejar-kejar sama Saul, Bapak Ibu Saudara, Saul itu takut Daud menjadi raja, dikejar-kejar sampai akhirnya Allah terus menyertai Daud. Dia tidak pernah bisa dibunuh oleh Saul. Haleluya. Pada saat Daud pernah juga dia dikudeta sama anaknya sendiri. Dia hendak dibunuh, dikudeta sama anaknya sendiri. Namanya siapa? Absalom, saudara. Tetapi Daud juga diluputkan. Tidak pernah Daud ditinggalkan Allah. Ada amin, saudara? Tidak pernah Daud itu sekalipun ditinggalkan Allah. Ingatkah Bapak Ibu Saudara juga ketika bangsa Israel ingin dipunahkan? Bangsa Israel itu ingin dihabisin, saudara, ingin dipunahkan oleh seseorang yang membenci bangsa Israel, yang mempengaruhi Raja Ahasiweros. Ya, waktu zaman Esther, saudara, yang menolong. Berarti Allah tetap beserta dengan bangsa Israel. Allah menggerakkan Esther menyelamatkan bangsa Israel. Allah tidak pernah absen menyertai umatnya. Allah kita adalah Allah Immanuel. Yang percaya katakan amin. Dia selalu menyertai umatnya. Dia tidak pernah gagal untuk menyertai umatnya. Dan Bapak Ibu Saudara perlu merenungkan hal ini. Pernyataan Allah yang tertinggi adalah lahirnya Kristus. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita akan hari ini menikmati perjamuan kudus. Lahirnya Kristus, dan dia mati sebagai manusia di tengah-tengah penderitaannya. Sekalipun dia mencintai manusia, sekalipun dia sudah berkorban bagi manusia, dia melawat manusia. Enggak ada manusia yang tidak dikasihi, tetapi dia selalu menerima segala kelemahan dan dosa-dosa manusia. Dan kasihnya yang terbesar adalah ketika Yesus Kristus mengorbankan jiwanya agar kita semua tidak dihukum mati, tetapi beroleh keselamatan. Saat dia ada di kayu salib, saudara, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus itu membayar seluruh dosa kita. Waktu di kayu salib, Kristus juga mengatakan, Eloi, Eloi. Sekali lagi saya katakan, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara? Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkan Yesus Kristus. Allah tidak pernah meninggalkan dia, tetapi karena Yesus berlumuran dosa, dan karena dia harus menanggung seluruh dosa umat-umat manusia. Oleh karena itu Allah yang kita sembah, dia adalah Allah yang suci. Dan saat itu Kristus sebagai manusia 100%, dia berlumuran dosa. Dan saat itulah
Allah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena Yesus dijadikan berdosa agar kita bebas dari dosa, dan Allah meninggalkan Yesus itu karena Yesus dijadikan berdosa. Dan inilah pernyataan Allah agar kita tidak pernah lagi terpisah dari Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita hancur, Allah tidak merespon dan kelihatannya Allah tidak hadir. Itu bukan berarti Allah tidak pernah hadir dan berbuat yang terbaik bagi kita. Ada amin, saudara? Ada haleluya? Saudara, coba punya handphone? Punya handphone semua? Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba paket saudara habis, saudara kira-kira gimana? Teh? Kalau paket kita habis nih, kita ngapain sama teman sebelah? Tethering. Tolong dong, tethering dong. Bener nggak? Kenapa? Karena handphone kita nggak punya daya lagi untuk bisa akses kemana? Internet, untuk bisa akses kemana-mana. Nggak ada signal lagi sekarang. Karena kenapa? Paket kita habis. Waktu kita tethering, apa yang terjadi, saudara? Wah, tethering namanya macam-macam kan, nama tethering ada Kurniawan lah, ada Gundala Putra Petir lah, ya kan, ada si Gundul lah, macam-macam gitu kan nama tethering. Coba Bapak Ibu Saudara lihat deh, saudara lihat di hari ini WiFi pasti namanya macam-macam, ada si Picek lah, ada si Pitung lah, macam-macam itu namanya. Kalau kita lihat, ketika kita udah on dengan tethering itu, apa yang terjadi? Saudara punya handphone kembali, punya apa saudara? Punya daya, punya kuasa. Buat ngapain saudara? Saudara bisa pesan makanan nggak? Lewat GoFood. Saudara bisa pesan Gojek, bisa pesan GoFood, saudara bisa macam yang lain-lain. Benar nggak? Ketika saudara sudah punya signal kembali, saudara bisa melakukan, lihat saldo di rekening, bisa pesan makanan, bisa apa lagi saudara? Bisa ngapa-ngapain lah, bisa masuk ke internet. Saya mau tanya, signal itu kelihatan atau tidak? Halo, signalnya kelihatan nggak? Tapi ada kekuatan. Kekuatan itu selalu mendampingi handphone kita. Ada haleluya. Kekuatan itu tetap ada. Jadi kita tahu, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah yang kita sembah, Dia Allah yang selalu hadir dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia Allah yang tidak pernah tidak hadir dalam hidupmu, seperti signal handphone. Kalau signal handphone itu bisa hadir seperti demikian, maka yang bisa memisahkan signal handphone itu kecuali yang punya tethering tersebut, yaitu Allah sendiri. Dia memutuskan hubungannya dengan kita, maka kita tidak punya daya apa-apa, kita tidak punya kuasa apa-apa, kita tidak bisa apa-apa saudara. Tetapi ketika Dia yang membuat kami tethering di tempat itu saat itu, maka Allah yang kita sembah, Dia sanggup untuk melakukan segala perkara sekalipun waktunya belum saat itu. Ada haleluya. Dia Allah yang tidak kelihatan, tetapi kekuatannya tetap hadir dalam hidupmu dan dalam hidup kita semua. Dia tetap bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Saudara pernah nggak saudara tethering tiba-tiba hilang, masuk lagi dalam keadaan kondisi tetap tethering? Tidak pernah. Ketika saudara sudah di tethering, ketika saudara sudah punya signal, nggak ada satu detik pun kecuali mungkin blank spot area. Tetapi arah tidak pernah blank spot area. Nggak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Dia tetap memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia rela mengorbankan anaknya. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Setan kek, malaikat kek, orang hebat sekalipun, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Masih kurangkah kita percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita? Amin, saudara. Suatu ketika di satu kelas teologi, kalau di luar enak, kalaupun kelas teologi mau S1, S2, S3 itu boleh mengundang atau ada mata kuliah tentang ateis.
Nah, jadi suatu saat ada 50 atau 80 murid ya, sedang seperti ini. Sang profesor ateis mengajar. Dia bilang begini, saudara. Saudara-saudara, katanya, saudara percaya Allah itu ada? Percaya nggak? Percaya. Kalau Allah itu ada, saya mau tanya, sekarang Allah itu bisa dipegang nggak? Allah itu kelihatan nggak? Berarti, kata sang profesor ateis, Allah itu tidak ada. Wah, semua pada bingung. Seluruh mahasiswa teologi, mungkin S2 kali ya, karena yang ngajar profesor. Biasanya kalau S1 yang ngajar doktor, S1 mungkin yang ngajar S2, S2 yang ngajar S3, S3 yang ngajar pasti profesor. Pada bingung semua. Nah, beberapa murid berdiskusi, Pak Profesor, boleh nggak saya keluar sebentar? Ada 3-4 murid, keluar dia. Diskusi. Setelah diskusi, masuk lagi, dia ke depan. Profesor, katanya, saya ingin menyatakan sesuatu. Bolehkah saya menyatakan sesuatu? Boleh, kata Profesor. Pak Profesor, saya mau tanya sama Pak Profesor. Pak Profesor, saudara-saudara, katanya, lihat Profesor. Profesor ini otaknya kelihatan nggak? Otak saya kelihatan nggak, Bapak Ibu Saudara? Coba Bapak Ibu Saudara lihat kiri kanan. Otak Pak Yono kelihatan nggak? Otak kita semua kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Adanya di dalam batok. Yang kedua, saudara, katanya, saudara bisa pegang nggak otak kita? Bisa pegang nggak? Tidak bisa pegang. Berarti profesor tidak punya otak. Ya kan? Bang Profesor nggak punya otak. Kenapa? Lah, saya tidak bisa pegang, saya nggak bisa raba, saya nggak bisa lihat. Allah itu juga sama seperti itu. Bukan karena Allah itu nggak ada, karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Angin bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi Ibu Susan, kalau ada angin semilir dari kipas angin, dia bisa tengangguk-tengangguk sambil ngorok, kerak-kerok. Sampai ilernya pun Gereja Bethel Indonesia Aberta Ministry. Ilernya aja bisa sampai G-B-I Aberta Ministry. Saudara bayangkan, angin nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita apa-apain, tapi bisa kita rasakan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Saya ingin menjelaskan hari ini buat kita semua. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Sekalipun hari ini nih, segala persoalan kita menumpuk banyak. Banyak ada yang punya hutang, kontrakan besok belum jalan. Semua ada aja dalam hidup ini. Tidak semua orang pasti punya masalah. Ada amin? Ada nggak hari ini di tempat ini yang tidak punya masalah? Halo, ada nggak? Saya aja masih punya masalah. Banyak masalah. Kita semua punya masalah. Selama kita masih hidup, kita masih punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Kecuali kita sudah game over, kita nggak punya masalah sama sekali. Oleh karena itu hari ini kita percaya, kalau Allah yang kita sembah hari ini ada, maka kita nggak perlu khawatir karena kehadirannya. Kesulitan apapun dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kita. Cuma pertanyaan menariknya, mengapa Pak Tuhan kok nggak segera ya menolong saya? Mengapa Dia berlama-lama menolong kita? Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Pasti ada satu pemikiran yang sangat logis yang mengatakan, kalau Tuhan ada, kok Dia nggak pernah tolong ya sama saya? Kok Dia nolongnya berlambat-lambat ya? Saya sakit, istri saya sakit, orang tua saya sakit, anak saya sakit, nggak ditolong, akhirnya meninggal. Seakan-akan terlambat. Tuhan, kenapa? Aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah serius sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan, berapa lama saudara kita tidak ditolong? Kalau kita melihat memang benar, banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab bahwa Allah itu memang berlambat-lambat di dalam menolong manusia. Israel berada di Mesir, anak-anaknya dibunuh. Berapa lama Israel menderita? 400 tahun, saudara. Bayangkan 400 tahun setelah korban banyak, Allah nggak menolong. Baru jawabannya, kita tahu Yesus Kristus hadir untuk dapat membebaskan mereka dari budaknya bangsa Mesir.
Banyak sekali saudara dijajah, bangsa Israel dijajah. Kenapa bangsa Israel dijajah sampai 70 tahun? Kenapa nggak 70 bulan? Kenapa nggak 7 bulan? Kenapa nggak 7 hari, saudara? Kan pertanyaan-pertanyaan itu menarik. Apa jawaban kita? Mengapa Tuhan melakukan hal itu sama kita semua? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jawabannya, kita tidak tahu. Saudara tahu? Tidak. Kita tidak tahu mengapa Allah begitu lama menolong Daud, Allah begitu lama menolong Ayub, Allah begitu lama, dan Allah berlama-lama. Kita tidak tahu. Tapi jawabannya ada di Alkitab. Kita lihat Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Kenapa, saudara, hal ini bisa terjadi? Yesaya 55 ayat berapa? Ayat yang ke-8 sampai ke-9. Kenapa? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Firman Tuhan ini mengatakan Tuhan tidak bertindak secara asal-asalan dan bertindak secara intuitif. Saya mau kita buka pikiran kita. Kalau kita baru lulus SMA ingin pekerjaan, atau baru lulus S1 ingin pekerjaan, apa yang kita pikirkan? Kita hanya memikirkan paling banyak 5 sampai 10 pikiran, 10 faktor. Ya apa ya? Yang pertama yang kita pikirin apa? IP saya cukup nggak ya? Yang kedua yang kita pikirin, perusahaan mana yang akan kita tuju? Yang ketiga ya mungkin yang kita pikirin, waduh kita mampu nggak ya? Mungkin kita lebih belajar lagi Inggris, kita melihat-lihat lagi pelajaran kita. Mungkin 4-5 faktor yang kita pelajari supaya kita bertindak tepat di dalam mengambil keputusan. Ya apa ya? Kurang lebih begitu ya, kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang saudara pikirkan. Kadang-kadang kalau orang yang pikirannya pendek, 1 sampai 2 pikiran saja sudah cukup. Tetapi kalau orang yang pikiran panjang, mungkin pikir 1, pikir 2, pikir 3, pikir 4, pikir 5. Tapi nggak sampai saudara mikir sampai mungkin 100 pikiran, 1000 pikiran, 1.000.000 pikiran. Nah, Allah, ketika Allah bertindak untuk menolong kita, Dia tidak berpikir seperti manusia berpikir. Yang percaya katakan amin. Dia tidak berpikir seperti manusia berpikir, Bapak Ibu Saudara. Beda. Kita pikirkan 1, 2, 3, 4. Tapi Allah berpikir mungkin 500 pikiran, 5 juta pikiran, 50 juta pikirannya itu kemana-mana supaya kita itu selamat. Coba begini, paling gampang begini. Kalau tiba-tiba Pak Jufan atau siapa nih di sini dapat uang 50 miliar. Nah, apa yang Pak Jufan pikirkan? Halo, dapat uang segitu banyak apa? Mungkin yang pertama kasih 10 miliar sama istri, izin mau nikah lagi. Mungkin, ya kan, ini saya bilang mungkin. Terus 5 miliar lagi buat beli rumah, 5 miliar lagi buat beli mobil, beli ini, 5 miliar lagi kasih GBI Aberta. Ada haleluya. Mungkin yang dipikirkan gitu, sisa-sisa 10 sampai 15 miliar santai-santai. Itu kan pikiran manusia. Tetapi pikiran Tuhan itu berbeda sekali dengan pikiran manusia. Yang kita pikirkan hanya sebatas jasmani, jasmani, jasmani. Tapi Tuhan berpikir itu tidak seperti yang kita pikirkan. Sehingga Allah itu bertindak dalam kebijaksanaannya, bertindak dalam kebenarannya, bertindak bukan asal-asalan seperti manusia bertindak. Banyak manusia yang bertindak asal-asalan, banyak manusia yang bertindak ceroboh, sehingga kita seringkali
tidak benar jalannya, seringkali nyangsar jalannya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia itu selalu bertindak dengan hati-hati. Dan ingat baik-baik, tidak ada tindakan Tuhan yang sifatnya mendadak. Tidak ada keputusan Tuhan yang sifatnya hari ini ada masalah, Tuhan baru menyelesaikan masalah. No, Dia sudah tahu. Bahkan sebelum engkau lahir pun Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, dan Dia bisa menyelesaikan masalah. Ketika engkau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, menyimpang ke belakang, menyimpang ke depan, Yesus katakan Dia terlalu tahu apa yang akan terjadi. Dan ketika sudah genap waktunya, maka bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya sama, kita tidak tahu. Pikiran Allah itu nggak pernah bisa terselami. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari bumi manapun. Itulah pikiran Allah. Waktu kita mengambil faktor-faktor untuk mengambil keputusan terlalu sedikit, tetapi ketika Allah memutuskan sesuatu, itu luar biasa. Coba saya mau tanya, seorang pria kayak Joe, atau mungkin ada pria lain di sini kan yang belum menikah, atau mungkin Deborah. Deborah kalau mau memilih seorang suami, berapa faktor yang Deborah pikirin? Pertama, paling dia mau punya suami, suamiku, calon suamiku ini pinter atau tidak, ganteng atau tidak, sabar atau tidak, boros atau hemat, bisa diajak kerjasama atau ribut mulu, ya kan? Cowoknya ini mata keranjang atau tidak, ya kan? Terus dia agamanya apa beragama Kristen atau tidak? Itu baru 7 faktor. Mungkin banyak rentetan faktor-faktor lain. Paling mentok berapa yang Deborah bisa tanya? 10, 12, 15. Tetapi saudara, itu hanya untuk mengambil keputusan sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Saudara, tapi Allah ketika Dia mengambil keputusan, Dia memperhitungkan begitu banyak faktor, begitu banyak luar biasanya faktor itu, sehingga Tuhan bisa merancang semuanya, sehingga ujungnya itu buat kebaikan buat kita semua. Karena dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang dikasihinya. Tuhan itu tidak pernah kekurangan hikmat untuk mengambil keputusan. Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sekalipun kita pikir Dia berlambat-lambat menolong kita, tapi pertolongan Dia tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat barang satu detak pun, dan rencananya itu selalu sempurna. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus walau kadang tak mudah dimengerti. Terus lewati cobaan, ku tetap percaya satu Tuhan. Apa saudara? Nyanyinya gampang nggak? Nyanyinya gampang. Pelaksanaannya sulit nggak? Kalau saudara lagi tertekan, waktu Tuhan, apa sih waktu Tuhan, ya kan? Waktu saudara akan nyanyinya lain. Waktu Tuhan, suka Tuhan, nggak pernah cocok sama dompetku. Apalagi sekarang aku mau makan. Waktu Tuhan, Engkau Tuhan saja. Kita seringkali gampang menyanyi, seringkali gampang kita menghafalkan firman Tuhan, seringkali gampang kita membaca firman Tuhan, seringkali gampang kita berkhotbah seperti ini. Tapi ketika datang tantangan, rintangan, pencobaan yang berat, kita seringkali bilang, aduh Tuhan, kemana Engkau Tuhan? Kemanakah Engkau Tuhan? Mengapa Allah tega untuk tidak menolong saya Tuhan? Padahal saya sudah berbakti sama Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah melakukan segala satu untuk Tuhan. Tapi kemana Tuhan? Aku kok dalam keadaan kesulitan begini, Engkau membiarkan aku Tuhan. Aku sakit, Engkau biarkan Tuhan. Aku semua Engkau biarkan. Allah tidak pernah menolong kita seakan-akan. Saudara, ternyata Tuhan punya satu sifat dan putusan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu apa saudara? Tuhan itu punya kedaulatan.
Saudara masih ingat nggak waktu zaman COVID? Berapa lama kita lockdown? Waduh, bertahun-tahun ya, walaupun 2 minggu lockdown, ntar 2 minggu lagi lockdown lagi, perpanjang lagi. Saya mau tanya sama kita semua. Kita semua berdoa nggak supaya COVID cepet-cepet lalu? Berdoa nggak? Semua orang berdoa, saudara. Bahkan ada pendeta terkenal mengatakan, ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo hari ini COVID kami temping dalam nama Yesus. Besok COVID sudah tidak ada lagi. Boro-boro COVID-nya minggir, makin lama. Lihat gak itu kasus COVID saja kita bisa lihat. Apakah Tuhan langsung menolong? Begitu banyak orang mati setiap hari, puluhan orang mati, ribuan orang mati seluruh dunia ya, mungkin bisa ribuan, 10.000 lebih. Indonesia aja mungkin bisa 1.000 atau 500 setiap hari. Mati. Saya mau tanya, Tuhan langsung menolong? Kemana Tuhan? Di mana Tuhan waktu terjadi COVID? Waktu terjadi lockdown? Dan yang memutuskan itu lockdown itu pasti presiden. Ya kan, bukannya cecerek lagi, bukannya menteri, wakil menteri, segala macam. No, yang mutusin langsung presiden. Karena presiden itu punya hak prerogatif, punya kedaulatan untuk memutuskan segala sesuatu, lockdown atau tidak. Saudara, lihat, waktu presiden mau memutuskan sesuatu, presiden itu perlu saran dari para menteri. Tetapi Tuhan, dia tidak perlu meminta saran ketika dia melakukan segala sesuatu. Waktu terjadi COVID, waktu terjadi bencana besar, sekarang ini sama, sedang terjadi krisis multidimensi yang berat sekali di semua bidang. Saya mau tanya, apakah Tuhan langsung menolong kita? Ada banyak orang yang hari ini datang ke gereja, berdoa beberapa minggu di gereja, beberapa ini dia cari gereja kanan, cari gereja kiri. Ketika dia tidak diterima kerjaan, dia keluar dari gereja tersebut. Dia nggak lagi muncul dalam gereja tersebut, saudara. Kenapa, saudara? Dia mau segala sesuatunya serba instan. Mujizat harus terjadi, mujizat harus segera terjadi. Aku harus segera ditolong dengan berbagai macam cara. Saudara, nggak pernah ada doa yang bisa instan untuk menolong kita. Nggak ada, saudara. Yang ada adalah itu semua karena kedaulatan Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita harus tunduk kepada waktunya Tuhan. Ada amin, saudara? Kita harus tunduk sama waktunya Tuhan. Saudara ingat waktu kisah Sadrak, Mesah, Abednego yang diwajibkan untuk menyembah rajanya. Dia harus tunduk sama kedaulatan Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia bilang apa di dalam Daniel pasal 3? Ya, coba kita baca yuk. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, saya bacakan saja ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, nah ini kita mesti punya iman yang seperti ini. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman sejati, saudara. Inilah iman yang harus kita miliki dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun aku tidak disembuhkan Tuhan sakit penyakitku, kita tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saudara hari ini nggak punya apa-apa lagi, bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara harus tetap punya iman dan percaya. Kematian itu nggak pernah bisa dihindari dari kita. Siapa yang bisa menghindari kematian? Nggak ada, saudara. Sekalipun kita mati, kita tetap beruntung karena mati adalah keuntungan yang nggak pernah bisa dihindari. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini nih harus benar-benar mengakui kedaulatannya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun kita harus bilang sama Tuhan, aku mengakui kedaulatan Tuhan. Jangan berpikir karena kita sudah beribadah, sudah kasih perpuluhan, sudah kasih segala-gala, kita bisa memerintah Tuhan. Ya Tuhanku,
Aku perintah Engkau untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit. Aku perintah Engkau untuk dapat memberkati aku. Aku perintah Engkau. Karena Dia yang jadi Allah, bukan kita yang jadi Allah, saudara. Dan saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian waktu terjadi zaman dulu waktu masa COVID di tahun 2020, kalau saya nggak salah bulan April tanggal 11. Ada seorang dokter namanya Michael, ini ada Michael Robert Marampe. Marampe itu orang apa ya? Manado kali ya. Dia 28 tahun, dia dokter di Sulut, saudara. Bukan di Sulut, bukan di Sundut, tapi di Sulut. Itu dia dokter itu tiba-tiba dia memang menangani COVID ya di Sulawesi Utara. Tiba-tiba dia kena COVID, saudara, tanggal 11 April. Nah, terus dia sudah merencanakan pernikahan kira-kira bulan Juni apa Juli gitu. Ya, Juni apa Juli. Wah, semua bilang luar biasa nih, pasti dia lolos nih dari COVID. Dia kena COVID, saudara. Dia tidak pernah mau menikah sebelum pasien COVID ini selesai. Jadi dia sebenarnya mau tetap perpanjang. Jadi nggak 2020 dia nikah, mungkin 2021 kalau COVID sudah selesai, mungkin 2022. Tapi tiba-tiba keadaannya menjadi memburuk dari tanggal 11 April dan tiba-tiba tanggal 26 April dia meninggal, dipanggil sama Tuhan. Kita seringkali berpikir begini, Tuhan, aku kan sudah menolong ya banyak orang. Aku mau Tuhan, aku mau tetap menikah Tuhan pada bulan sekian. Tolonglah Tuhan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berdaulat. Dia tetap memutuskan bahwa Mikael itu harus mati. Apa artinya, saudara? Kita hari ini semakin sadar bahwa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kekristenan kita, bahwa Allah itu ada, ya. Allah itu memutuskan sesuatu menurut yang terbaik menurutnya dan pasti juga terbaik buat kita semua. Ada amin, saudara? Tapi seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketika mati, saudara nggak perlu khawatir, karena ada janji surga dan kekekalan. Bahwa penderitaan hari ini di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan dan mahkota kehidupan yang akan kita terima di surga. Ketika kita pulang di dalam Kristus, saya mau katakan, ini adalah sebuah keuntungan yang besar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Doa kita hari ini, kita lakukan yang terbaik di dunia, dan biarkan Tuhan yang memutuskan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita tetap lakukan yang terbaik, tapi let God to be God. Let God to be God. Let God be God. Let God, biarkan Tuhan menjadi Allah. Bukan biarkan let God to be man. Let man to be God. No, tapi let God to be God. Let God be God. Supaya kita semua tahu bahwa ketika Tuhan memutuskan yang terbaik, sekalipun itu tidak terbaik buat kita, kita katakan apa? Ya Tuhan, aku sudah setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Yang percaya katakan amin. Lakukan yang terbaik di dunia ini, dan biar Tuhan yang memutuskan segala sesuatu. Engkau tidak perlu lagi bertanya, Tuhan, di manakah Engkau, Tuhan? Tuhan, di manakah Engkau? Mana Tuhan? Aku nggak dijawab doa aku nggak dijawab begini, begitu, begini, nggak dijawab. Engkau harus mempunyai satu hari ini, satu konsep di dalam kehidupan. Biar Tuhan, aku lakukan yang terbaik, dan setelah itu biar Tuhan yang memutuskan. Yang percaya katakan amin. Cara dan action Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal di dalam merancang kehidupanmu dari saat ini nih sampai nanti saudara tua. Saya dulu pernah berpikir begini, saudara. Waduh, jangan. Saya waktu muda, saya ngeri sekali. Kenapa, saudara? Sebab kalau hari ini
anak-anak saya Joe, Ferry, Marvel itu masih enak, masih punya saudara. Satu susah masih ada saling tolong. Kalau saya dulu sendirian, saudara, alone, ya kan, cuman punya orang tua meninggal, cuman punya orang tua mama saya waktu papa saya meninggal itu saya umur 20, pas 20 tahun 89. Saya pernah berpikir begini, waduh Tuhan, ini bagaimana ya hidup ya? Hidup sebatang kara, seorang diri, nggak punya siapa-siapa, semua saudara-saudara saya nggak ada yang peduli. Kalau mungkin orang Batak agak susah sedikit, masih bisa saling tolong. Ya paling tidak makan aja masih bisa, ya nggak Bu? Nggak. Paling nggak makan. Tapi kalau saya saat itu bisa-bisa nggak makan, saudara. Karena kenapa? Saudara saya yang kaya-kaya, ya cukup kaya-kaya, saudara, nggak peduli, even kasih duit 1 peser pun, saya masih belum bekerja. Waduh, itu mah luar biasa, saudara, pertolongan Tuhan. Saya nggak banyak, wah tolong, enggak. Saya cuman datang beribadah, percaya penuh sama Tuhan. Bayangkan itu saat kritis itu 1 bulan, kalau lewat aja 1 bulan. Saya waktu itu sudah diusir dari rumah, udah nggak punya apa-apa, gara-gara ibu saya ngasih sertifikat ke kakak ibu saya, lenyap itu. Akhirnya kita kos berduaan, kayak apa sih, kayak orang, padahal kita asli dari Jakarta, terus hidup di Jakarta, sampai benar, ya itulah yang saya bilang. Kadang-kadang dulu keluarga kami keluarga kaya raya sekali, bukan keluarga saya ya, tapi keluarga kakek-kakek saya, waduh kaya raya sekali, semua serba berkelimpahan, saudara. Nggak ada, saya tahun berapa? Tahun 70, saya udah naik mobil, sudah bisa ke puncak segala macam, itu luar biasa. Nggak ada, jarang orang saat itu kita pesta seminggu bisa 3-4 kali di kebun siri raya. Tapi tiba-tiba Tuhan bikin sampai shoot di titik 0, saudara. Sampai saudara bisa bayangkan nggak? Saya belum kerja, masih baru mulai mau kuliahnya baru mulai, itu juga dikasih sama orang tua saya yang akhirnya meninggal. Sementara saya kuliah, saya nggak punya pekerjaan, tapi sementara saat itu juga kosnya sudah mau habis, kritis, saudara. Itu benar-benar kritis tuh. Saya ngelamar, ya kan? Bisa diterima, saudara. Yang terima bukan cuma 1, diterima 2, tuh saya ingat. PTA sama PTB. Tinggal pilih yang mana. Akhirnya saya pilih PTB. Ya inilah langkah hidup saya sampai hari ini. Nah, saya mau katakan, saudara, di dalam hidup ini, apapun itu lakukan aja yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Gak usah mikir yang lain-lain. Gak usah mikir orang tuamu gak mampu biayainmu kuliah, segala macam, gak usah pikir. Gak usah pikir saudara ini, saudara itu. Lakukan yang terbaik, beribadah yang terbaik sama Tuhan, cinta sama Tuhan sungguh-sungguh. Sudah itu kunci segala-gala untuk engkau mengalami hal yang luar biasa ke depan. Ada amin, saudara? Saya gak pernah menyangka Tuhan akhirnya memimpin saya. Akhirnya di tengah perjalanan saya umur 35 tahun, saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sampai dengan hari ini 20 tahun ya, 21 tahun, 20 tahun. 22 tahun lah ya kalau sama pelayanan yang lain-lain. Nah itu, saudara. Jadi hari ini langkah hidup saudara ke depan, lakukan yang terbaik saja, nggak usah mikir yang lain. Biar Tuhan yang memutuskan langkah hidupmu selanjutnya. Yang percaya katakan amin. Jangan pikir yang lain-lain, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Tidak usah yang pikir yang lain. Let God be God. Let God be God. Biarkan Allah itu menjadi Allah. Jangan biarkan let man be God. Jangan biarkan kita menjadi Allah. Jangan biarkan let man be God. Let I be God. Jangan. Let me be God. No. Tapi let God be God. Biarkan Allah menjadi Allah yang sesungguhnya dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Biar kita semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita ketika kita dalam keadaan pencobaan, tantangan dan pencobaan yang luar biasa berat, kita tetap survive. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan,
bahwa kedaulatan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itulah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan tetap melakukan let God be God. Kami tetap menganggap Allah itu adalah Allah dan kami adalah manusia ciptaan Allah. Biar ini menjadi kekuatan kami semua di dalam kami melangkah dalam kehidupan kami, agar kami bisa beroleh hati bijaksana. Kau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biar mereka semua yang hari ini sudah mendengar mendapatkan kekuatan yang selalu baru.